Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar tentang sholat. Tapi sebelum mulai pelajaran, coba ayo kita berdoa dulu. Nah, hikmahnya berdoa apa? Agar kita bisa dilancarkan dalam belajar kita. Mari kita berdoa bersama. Coba dipimpin Mas Fahrudin, dipimpin doanya. Mas Fahrudin, minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni rahmah. Amin. Amin. Selanjutnya, seperti biasanya, mari kita membaca surat pendek dulu. Mari kita membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul huwallahu huwallahu ahad. ahad. Allahus Allahus somad. Lam yalid wa lam walam yulad yulad wa lam walam yakul yakul lahu lahu kufuwan kufuwan ahad. ahad. Shadaqallahul Shadaqallahul azim. azim. Ya. Terima kasih anak-anak telah membaca doa dan membaca surat dalam Al-Quran. Fungsinya apa? Bapak selalu setiap mengawali pelajaran agama selalu membaca surat Al-Quran agar anak-anak semua sedikit demi sedikit hafal. Kalau kita hafalkan terus-menerus, insya Allah kita semua akan menambah hafalannya. Oke, materi kita selanjutnya adalah tentang sholat. Nah, sholat. Mungkin anak-anak sudah tahu apa itu sholat. Nah, bab kita selanjutnya adalah tentang sholat. Pertanyaannya, apa yang anak-anak lakukan jika mendengar suara azan? Pak Azhar, kalau dengar azan, Pak Azhar langsung ngapain, Pak? Apa langsung tidur? Berwudu no, Pak. Oh, berwudu Wudu ya. terus ke masjid. Ambil air wudhu. Oh iya, pinter-pinter sekali, soleh Sarung. semuanya murid-muridnya Bapak ini. Terus, apakah anak-anak sudah menjalankan sholat dengan tertib, dengan 5 waktu? Sudah apa belum, Pak Margi? Sudah, Pak. Mas Margi Ya. sudah? Berapa kali dalam sehari semalam Mas Margi sholatnya? 5 kali, Pak. 5 Ya. kali. Kalau Ya. subuh sholatnya jam berapa, Mas? Pagi jam 4, Pak. Kadang jam 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bangunnya pagi sekali ya? Iya, Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Teman-teman juga ditiru ini Pak Margi kalau subuh sudah bangun. Nah, jangan lupa apa yang harus dilakukan saat bangun tidur pertama, ya ini langsung ambil air wudhu, kita sholat subuh dulu. Terus sebelum Bapak memasuki menjelaskan, coba kita lihat video dulu. Bapak ada sebuah video tentang sholat. Perhatikan semuanya anak-anak. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah, wabil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badi ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badi ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah, wa min hammi wa min ummah, bi ahlil badi ya Allah. Ya. Setelah menyaksikan video tadi, coba apa yang bisa, ada mungkin yang sudah bisa menjelaskan apa itu arti sholat? Belum ya? Yuk, kita mulai di video tadi. Sholat itu artinya adalah doa. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seperti Pak Margi tadi, sholat sehari semalam adalah 5 kali. 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu, sholat itu hukumnya apa toh? Sholat fardu. Nah, mungkin sudah tahu Pak Farudin sholat fardu, Mas Farudin, sholat fardu hukumnya apa, Mas? Bisa dibaca, minta tolong. Kalau ditinggalkan dosa, Pak. Oh ya, ditinggalkan berdosa berarti hukumnya wajib.
Nah, coba Mas Fahrudin dibaca keterangannya wajib ain. adalah suatu kewajiban untuk melaksanakan suatu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wajib mutlak dan berlaku pada setiap orang setiap individu. Ya, terima kasih. Adalah suatu kewajiban. Wajib itu apa toh? Suatu kewajiban untuk melaksanakan suatu perintah Allah yang bersifat mutlak. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Kalau menjalankan mendapat pahala. Oke, kita lanjutkan. Nah, sholat juga ada syarat-syaratnya. Orang syarat wajib sholat. Orang itu bisa dikatakan wajib sholat jika mempunyai 3 syarat ini. Dia orang Islam, berakal sehat, dan balik. Yang pertama apa? Orang Islam. Kalau bukan orang Islam berarti tidak wajib sholat. Berakal sehat berarti kalau orang kurang sehat akalnya berarti tidak wajib sholat. Dan yang terakhir adalah balik. Ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana apa itu balik lebih jauh lagi nanti di kelas selanjutnya. Oke. Selanjutnya yakni syarat sahnya sholat. Apa toh syarat sah itu? Syarat sah yaitu segala sesuatu yang menjadikan sholat itu sah. Kalau tidak melaksanakan ini, maka sholatnya dianggap tidak sah. Yang pertama, Bu Neni minta tolong dibaca syarat sahnya sholat, Mbak Neni. Ya Pak, syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang menjadikan sholat itu sah, yaitu 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Masuk waktu sholat. 4. Menghadap kiblat. Ya, Pak. terima kasih. Ya, salah satu syarat sahnya sholat yaitu 1. Suci dari hadas dan najis. Ya, dulu kita kelas 1 sudah mempelajari tentang wudhu. Nah, wudhu itu adalah salah satu cara mensucikan hadas kecil. Nah, jadi kalau mau sholat harus berwudhu. Yang kedua, menutup aurat. Auratnya laki-laki itu dari mana sampai mana, Pak Mas Azhar? Dari perut sampai lutut, Pak. Ya, auratnya itu mungkin sudah tahu ya, dari perut sampai lutut auratnya. Kalau perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Makanya kalau perempuan-perempuan itu sholat pakainya mukena atau rukuh. Yang selanjutnya yakni masuk waktu sholat. Nah, syarat sahnya apa? Contoh, belum masuk waktu duhur, tapi anak-anak sudah sholat duhur. Nah, itu sholatnya berarti tidak sah. Selanjutnya yakni menghadap kiblat. Kiblatnya umat Islam itu di mana? Di Mekah, di Barat. Ka'bah, sebelah barat. Ya. Selanjutnya rukun sholat. Nah, rukun sholat ini ada banyak ya. Ada banyak sekali rukun sholat. Yang pertama yakni berdiri bagi yang mampu. Terus niat, membaca takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk secara tumakninah, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, dan membaca sholawat Nabi. Yang terakhir adalah salam. Habis itu yang terakhir tertib. Tertib itu apa toh? Urut, orang oleh diwolak-walik. Nah, rukuk, habis takbiratul ihram, tiba-tiba rukuk, baru membaca Al-Fatihah. Maka itu salah. Kalau rukun berarti harus tertib, harus urut. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Selanjutnya, ya sunnah. Ada hal-hal yang sunnah. Sunnah itu apa toh? Yaitu hal yang dianjurkan dalam melakukan sholat. Kalau yang rukun tadi adalah kewajibannya, kalau ini boleh dilakukan. Yang pertama yakni apa? Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surat dan ayat. Bebas mau surat apa, mau surat yang panjang boleh, mau surat yang pendek boleh. Tapi disarankan suratnya yang pendek-pendek saja. Karena nanti kalau suratnya kelamaan, nanti waktunya habis. Biasanya sholat duhur kan di sekolahan, jadi nanti waktunya kehabisan. Yang kelima, mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Jadi nggak boleh lihat kanan kiri sambil tengok-tengok, tidak-tidaan sikil, nggak boleh. Nah itu ya. Terus membaca tasbih, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, membaca doa kunut saat sholat subuh. Nah ini boleh dilakukan, boleh tidak. Makanya maksudnya dalam sunnah. Yang kedua yakni mengucapkan salam kedua. Selanjutnya, yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ini ada 8 ini. Banyak banget yang membatalkan sholat ini. Ada 8. Yang pertama, Pak Rohmat dibaca, Pak Rohmat minta tolong. Iya Pak. 1. Hadas kecil dan hadas besar Pak. Ya. Terus nomor 2 selanjutnya dibaca sekalian Pak. Oh ya, 2. Terbukanya aurat. 3. Makan atau minum. 4. Berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. 5. Banyak bergerak dengan sengaja. 6. Menambah gerakan sholat. 7. Meninggalkan salah satu rukun sholat.
Dan terakhir mendahului imam sebanyak 2 rukun. Ya, itu terima kasih Mas Rohmat sudah membaca. Itu adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, selanjutnya ini Bapak akan menampilkan gerakan-gerakan sholat. Nah, ini gerakan. Berdiri, memandang tempat sujud, tangannya di samping, kakinya dibuka selebar bahu aja. Nggak usah lebar-lebar. Nggak nabrak ikan cane. Sesuai di gambar ini ya, matanya lihat ke tempat sujud. Nggak boleh tengok kanan kiri. Selanjutnya, mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, lalu rukuk. Kalau rukuk tangannya di lutut. Nah, di lutut, tangannya di lutut dua-duanya seperti di gambar ini, orang yang rukuk. Lalu setelah itu mengangkat iktidal, bangun atau bangkit dari rukuk. Iktidal sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Ya. Selanjutnya sujud. Nah, ini posisi sujudnya. Kakinya nekuk, tangannya nempel di lantai. Keningnya juga nempel di lantai. Selanjutnya duduk tasyahud awal atau duduk tahiyat awal. Nah ini tangannya sambil jarinya kanan sambil menunjuk, lalu kakinya dilipat seperti pada gambar. Besok kita akan praktekkan anak-anak, makanya kita tahu dulu bagaimana caranya. Yang terakhir duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini duduk sebelum salam ya. Jadi setelah ini selesai. Nah ini perbedaannya sedikit, cuman yang ini kakinya yang sebelah kiri diduduki, jadi posisinya agak miring. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Anak-anak? Ada siapa yang mau tanya? Tidak, Pak. Oh, tidak ada. Alhamdulillah kalau Ya, tidak ada yang mau tanya. Berarti anak-anak sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah paham, maka Bapak akan kasih soal. Ini soalnya, silahkan anak-anak mencari katanya. Clue-nya ada di sebelah kanan dan mencari jawabannya di sebelah kiri. Silahkan. Waktunya 10 menit. Ya, udah selesai. Terima kasih. Nanti langsung dikumpulkan. Nanti akan Bapak nilai untuk menguji tingkat kepahaman anak-anak Pelajaran semua. hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.